Oke. Kita hari ini coba praktek mengenai edit data dan transformasi data. Kalau mengedit data, rasanya dari dulu-dulu ya, mahasiswa itu lebih pintar daripada saya. Ya, tapi kalau transformasi data ini sepertinya perlu dijelaskan sedikit ya. Kemudian nanti mahasiswa bisa mengeksplor sesuai dengan keperluannya gitu. Nah, kalau masuk yang ke dalam mengedit data itu delete dan copy. Tahu ya mendelete ya? Copy, kemudian paste, tahu lah ya. Saya bilang lebih jago ya. Meremove, memindahkan sekelompok data. Itu masuk juga ada juga menunya di SPSS. Jadi kalau kita misalkan mengentry kelebihan data itu bisa kita delete. Atau kita berkali-kali harus menginput data yang sama itu bisa di copy, kemudian bisa di paste. Ya, kita juga bisa meremove atau memindahkan data. Ini contoh kalau kita mendelete, ya tinggal di blok aja sel yang mau di delete, ya nanti klik kanan delete. Oke, bisa ya. Kemudian kalau ini sama, misalkan kita akan kalau ini tadi tertentu, sel tertentu, jadi hanya di blok di bagian yang akan di delete, kemudian tinggal delete. Kalau ini seluruhnya, misalkan kita mau mendelete satu variabel gitu ya, maka tinggal di blok bagian atas ini, maka semua akan diklik gitu ya, diklik bagian atas ini, semua akan terblok, tinggal klik kanan delete. Sama dengan Excel, saya rasa ini mudah. Ini kalau mau menghapus case record atau case atau respondennya. Misalkan ada responden yang nggak jadi dipakai gitu ya, tinggal di blok sini, klik kanan delete. Gampang ya. Kemudian, nah ini oke. Nah ini copy, menggandakan data. Ini tahu ya, gampang ya caranya ya. Tinggal ada menunya di edit, copy paste atau klik kanan juga bisa nanti. Ya. Jadi tinggal mana data yang mau di copy, tinggal di blok, kemudian di paste kemana. Gampang itu sih, nggak usah diajarin ya. Kemudian ini men-save. Kemarin kita sudah belajar ya, tinggal save as, kemudian disimpan di mana datanya itu. Oke. Ini membuka data. Ada di menu SPSS juga, kalau mau file open datanya di mana gitu bisa ya, atau kita langsung masuk ke folder file yang dituju. Oke, selama kita sudah membuka SPSS tinggal diklik 2 kali nanti datanya ke open, gampang. Oke. Kemudian ini sudah kemarin menyimpan ya, nah ini menambahkan atau menginsert kasus. Misalkan kita mau menambahkan di tengah-tengah gitu ya, ada data responden yang kurang tapi di tengah-tengah ya, tinggal insert case, edit insert case. Nah, kalau kita mau menambahkan variabel, edit insert variabel. Ya, jadi kita bisa menginsert responden, kita bisa menginsert variabel. Oke. Ya. Ini kalau kita mau menginsert baris, ya gampang ya, tinggal edit, insert. Ini langkah-langkahnya ya. Saya tambahkan baris. Nah, baris akan terinsert atau akan tertambah gitu ya, satu kolom setelahnya. Kalau kolom, kalau baris, satu baris setelahnya. Nanti kita praktek deh. Oke. Kemudian kita masuk transformasi data. Transformasi data ini ada perintah record dan compute. Kalau record itu kita merubah data numerik menjadi kategorik. Ya, ini yang butuh agak pelan-pelan latihan nanti ya. Jadi kita punya data umur misalkan itu masih berupa angka ya. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu bisa kita kategorikan. Ya, jangan manual mengkategorikannya tapi kita bisa dengan perintah record. Misalkan nanti yang usianya contohnya ya usia kurang dari 20 itu masuk kategori 1, yang usianya 20 sampai 30 kategori 2, lebih dari 30 masuk kategori 3. Nah, itu bisa dengan perintah record. Nanti kita latihan.
Oke. Kemudian kita juga bisa mengecilkan data yang kategori. Tadinya misalkan 5 kategori, kita mau jadi rubah menjadi 3 kategori. Bu, 5 kategori kebanyakan. Saya sudah input variabel, tapi variabel itu 5 kategori. Nah, saya mau berubah menjadi 3 kategori. Jangan ulang lagi dari awal inputnya. Dari data yang ada kita bisa mengecilkan atau meminimalis ya dari 5 menjadi 3. Ya. Bisa kita melakukan restriksi variabel. Oke, nanti kita latihan juga. Jadi record ini selain merubah data yang tadinya numerik menjadi kategori, kita juga bisa meringkas ya atau merestriksi kategori yang misalkan tadi ya 5 menjadi 3, 5 menjadi 2 itu bisa. Jadi jangan lagi manual. Oke, ini langkah-langkahnya transform record into different variable bla 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 jadi. Gampang pokoknya, nanti pelatihannya. Ini transform, nanti tampilannya gitu ya, klik transform, record into different variable, ya. Kemudian tinggal diubah mau jadi kayak apa. Ya. Nih. Oke. Gampang pokoknya. Ini harus dipraktekkan ya, saya nggak bisa menjelaskan soalnya. Oke, ada yang kedua itu compute. Kalau compute itu seperti kalkulatornya SPSS. Jadi kalau kita mau menghitung misalkan IMT seseorang, kita punya data berat badan, kita punya data tinggi badan, kita mau ukur IMT-nya itu bisa dengan SPSS langsung. Jadi jangan pakai lagi kalkulator. Kita mau menghitung rata-rata, kita mau menghitung penjumlahan, ya itu semua ada di perintah compute. Oke, jadi langkahnya transform compute, ya nanti langsung kita mau menghitung apa. Gitu. Nah, ya, tampilannya kayak gini. Jadi di sini sudah ada matematiknya, ya tinggal klik aja. Tuh. Jadi kalau Anda sudah menggunakan SPSS, kemudian masih manual, berpikirnya itu salah karena SPSS sudah lengkap. Ya, oke, transform, compute variable, isi targetnya, isi numeriknya, selesai. Gampang ya. Cuman itu aja kita hari ini. Oke, kita latihan sekarang ya. Silakan dibuka latihan kemarin. Kemarin latihannya datanya yang mana ya? Kemarin tuh yang mana, Res? Untuk latihan 1 kalau yang tugas itu latihan 2, Ibu. Ada dua tugas, ada 2 data ya? Iya, ada 2 data. Boleh deh dibuka datanya. Dua-duanya atau yang salah satu? Sebentar saya lihat. Latihan 1 tuh yang datanya yang mana, Res? Bentar, saya lagi buka SPSS. Kalau latihan 1 itu yang ada skor gizi 1, gula darah, kayak gitu ya. Skor gizi 1, gula darah. Kayaknya di hard disk saya. Boleh dikirim di sini? Latihan 1, latihan 2. Ini di WA saya, Japri.
Saya kirim. Oke, latihan 2 boleh. Saya lupa. Kemarin saya pindahin ke harddisk ya. Karena saya udah lama nggak ngajar mandat. Latihan-latihannya. Oke. Oh, yang tekanan darah. Ya, isi. Oke. Latihan 2, Res. Kita coba latihan di 2 file ya. Jadi teman-teman semua menyiapkan 2 file itu. Kita coba latihan. Oke, kita masuk ke kita coba ke ini dulu ya, ke latihan 2. Silakan dibuka latihan 2-nya. Bu, maaf, kalau yang latihan 2 boleh dikoreksi dulu nggak, Bu? Soalnya beberapa ada yang masih bingung. Oh iya, ini mau saya koreksi juga. Oke, sudah dibuka semua? Sudah belum? Sudah, Ibu. Yang lain sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita buka. Saya switch dulu. Ini ya, ini latihan 2, benar ya? Ya kan? Ya, oke. Ada HB1, HB2, dan seterusnya. Oke, kita cek variabelnya. Umur kayaknya scale nih. Numerik kan? Umur pendidikan, oke. Ordinal. Oke. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan, oke, nominal dulu. Berat badan ibu, scale. ASI eksklusif. ASI eksklusif ini ordinal, karena yang ASI eksklusif kan lebih baik daripada yang tidak ASI eksklusif. Ya, ini ordinal. Scale, berat badan bayi, scale, oke. Pemberian kolostrum segera, ini ordinal, oke, oke. Ini masih ada yang titik-titik ya, ini nggak boleh, ini harus dihapus. Save. Tadi jadinya kehitungnya 51, tapi yang satu missing. Oke. Oke, jelas ya? Ada yang ditanyakan tidak? Untuk tugas 2, latihan 2, Mare. Nah, Ibu, untuk nomor itu masukin ke variabel atau nggak bisa? Nomor itu bukan variabel, nomor itu variabel tapi tidak dianalisis biasanya. Nomor responden sekedar identitas aja. Menandakan nomor responden berapa gitu. Karena dia nggak ada nama. Ya nggak? Karena dia nggak ada nama, jadi pakai nomor. Oke, ada lagi pertanyaan? Gabriela kemana Gabriela? Oh, tadi. Ada pertanyaan, Sidik? Salsabila? Sudah jelas? Ibu, saya ada kendala. Kendala apa? Jadi pas ngisi HB-nya itu kan 10.1 ya, terus pas di enter jadinya 101,0. Pakai coba kamu share screen. Kadang ada komputer yang mau koma, ada yang pakai titik maunya. Oh, kalau koma sih saya bisa, Bu. Berarti Iya. koma ya? Iya. Ini coba pakai titik dulu. Jadinya 101,0. Oke, coba lihat di variable view-nya.
Mana HB1? Oh. Oke. Oke. Koma, pakai koma. Ada komputer yang kayak gitu memang. Gini. Bisa ya? Iya, bisa. Kalau koma. Oke, jadi koma ya. Berarti si Dinda masih punya PR tuh. Oke. Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Oke. Latihan 2 ada pertanyaan, sudah clear? Oke. Sekarang kita mau coba ya mengedit data dulu. Ya, kita buka latihan 2-nya, mengedit data. Nah, kalau teman-teman takut data yang ini hilang, ya, karena ini kan data asli nih. Next lagi kan saya bisa aja minta buka lagi ini. Ya, ini bisa di save as ya, supaya nggak takut yang maaf. Ya, ini itu ya. Coba misalkan terserah lah mau kasih nama apa gitu ya. Oke, jadi ini kalau nanti ada hilang data udah save yang asli gitu, selalu begitu ya. Pokoknya dibuat double lah nyimpennya. Oke, yang pertama tadi kita apa? Tadi kita apa? Mengedit menu apa tadi? Copy ya? Apa tadi? Delete ya? Ya, delete gampang. Tadi kalau kita mau mendelete misalkan hanya beberapa kolom, misalkan mendelete ini saja, udah tinggal di blok, klik kanan, delete. Clear juga bisa. Atau udah di sini edit. Maaf. Ini kelihatan nggak layarnya ya? Di saya ngehang. Kelihatan nggak layarnya apa yang kelihatan? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Bentar. Ini terlalu lelah kayaknya, ini belum berhenti dari semalam. Laptop saya. Ini sekarang saya gerakan kursor kelihatan nggak? Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Saya coba lagi ya. Saya refresh. Ini terlihat, sekarang terlihat gerak nggak? Gerak, Ibu. Oke, tadi kita contoh di mana tadi? Di sini ya, misalkan. Ini saya mau hapus, tinggal di blok ini. Ini klik kanan, clear. Delete ya. Dengan semudah itu doang. Kalau mau balikin lagi datanya, tinggal back ini. Balik lagi. Back yang ada di atas. Saya kecepatan nggak? Nggak ya? Kalau copy paste, delete, itu di jagonya mahasiswa. Ya nggak? Ya nggak, Revi? Ya, jadi nggak usah di ini key. Atau kalau nggak biasa klik kanan, ya udah di blok ini, tinggal tekan delete yang ada di keyboard. Itu sama aja. Kalau saya lebih senang klik kanan clear, itu sama. Ya, oke. Kemudian kalau mengcopy juga gitu. Misalkan kita mau mengcopy, sorry, itu tadi delete dulu ya. Kalau kita misalkan mau mendelete satu data responden ya. Misalkan kita mau mendelete nomor berapa? Nomor 50. Ini kita blok, kita klik kanan, clear. Hilang. Balik lagi. Nah, jeleknya SPSS itu tidak sama kayak Microsoft. Kadang-kadang kalau kita sudah melakukan beberapa perintah, kita undo gitu, ya, itu nggak balik semua. Kadang-kadang. Makanya kita perlu data aslinya. Oke. Gampang ya itu ya. Kalau kita mau mendelete itu tadi mendelete case ya, atau kasus atau record, maksudnya itu responden. Kalau kita mau mendelete variabel, tinggal blok yang di atas.
Berarti ini akan satu variabel ini akan dihapus, klik kanan, clear, hilang. Ya, balik lagi. Di save jangan lupa, nanti hilang beneran. Ya. Ini kan saya nyontohin aja ya, nanti kalau hilang beneran berabe lah. Oke. Jelas ya. Kalau mengcopy gimana Bu? Sama aja. Kalau kalian mau mengcopy satu data responden, tinggal di blok ini, misalkan 3 ini, ya, copy, paste, muncul. Sorry. Kalau copy data nggak bisa semuanya nih. Coba copy. Nah, itu satu. Tapi kalau dia ngopi ini, coba-coba aja ya. Loh, dia bisa semua. Jelas ya? Nah, ini saya lakukan 2 perintah, bisa masih back. Begitu juga kalau mau ngopi variabel, ini copy, tinggal ganti di mana gitu. Tinggal pindahkan ke mana gitu. Oke, jelas ya? Itu gampang. Apalagi tadi? Delete, copy, paste, apalagi tadi? Nanti yang agak lama tuh transform sama record. Delete, copy, paste. Udah ya, saya rasa save as. Sudah tahu ya cara save as ya? Open data juga sudah tahu ya. Cara save as itu ini di sini sama kayak menu itu biasa ya. Mau open juga iya bisa. Jadi kalau kalian buka pertama kali SPSS, buka IBM-nya, klik 2 kali. Kalau mau open bisa di file open data, nanti tinggal cari datanya di mana. Ini saya rasa gampang bisa. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke transformasi data ya. Yang pertama kita akan coba latihan record. Jadi tadi record itu bisa merubah data dari numerik gitu ya menjadi kategori. Kita coba yang berat badan bayi. Fokus kita di sini. Oke. Ya. Bisa dicatat mungkin saya mau ya berat badan bayi ini dirubah menjadi 2 kategori. Oke. Di mana kode 1 ya kurang dari 2.500 ini masuk dalam kategori BBLR. Kemudian kode 2 ini lebih dari 2.500 ini non BBLR. Oke. Ya. Saya stop share dulu. Ibu, maaf Ibu bisa diulang lagi nggak? Ya, ini saya nulis di whiteboard aja ya. Oke. Jadi kode 1 ya kode hilang. Teks aja lah ya. 1 kurang dari, kelihatan nggak? 2.500. Itu BBLR. 2 ya lebih dari 2.500. Kita mau kategorikan menjadi ini. Ini non, jangan deh bahasa Indonesia, tidak BBLR. Nah, kalau kita membuat kategori data pada SPSS, ya angka kecil, misalkan kita mulai, ini kan namanya kode, ini kan coding ya, atau kode ya dalam SPSS ya. Misalkan kita mau ngasih kode 99, 100 boleh aja. 0, 1 mulainya boleh aja. Nah, angka yang kecil itu biasa untuk variabel terpapar, atau kena penyakit, atau suatu kejadian. Atau yang jelek, contoh BBLR tidak BBLR, BBLR lebih jelek daripada yang tidak BBLR, maka BBLR kodenya 1, yang 2 tidak BBLR. Contoh lainnya, misalkan merokok tidak merokok, berarti 1 itu merokok, 2 tidak merokok. Jadi selalu begitu, kalau membuat kode dalam SPSS, biasanya 1 itu yang jelek atau terpapar, 2 yang tidak, atau yang bagus.
Ya, misalkan status gizi rendah, sedang, kurang. Nah, kalau itu nggak apa-apa. 1 rendah, 2 sedang, 3 lebih gitu boleh. Ya. Nah, ada juga yang nanti ketemu sama pembimbing yang dia mau kode pertama itu yang tidak BBLR. Kalau kayak begitu itu harus konsisten semua. Semua variabel dimulai dari yang bagus. Ya, berarti yang 1 itu kode yang bagus, 2 itu yang terpapar. Sampai sini jelas nggak maksudnya? Jelas? Jelas Ibu. Oke. Jelas ya? Oke. Sekarang kita coba buat. Tadi udah ya. Oke, sekarang kita buat. Oke. Buka filenya. Oke. Kita mau merubah ini, data ini. Ini cukup jelas nggak ya? Cukup jelas nggak yang saya share? Oke, kita mau merubah data yang berat badan ini. Ini datanya berupa apa? Numerik atau kategori? Numerik. Numerik. Oke, kita akan ubah menjadi kategori tadi, menjadi 2 kategori. 1 BBLR, 2 tidak BBLR. Oke. Ya, saya minta semua mempraktekkan ya. Semua mempraktekkan. Sudah dibuka semua? Sudah Ibu. Oke. Oke. Klik transform. Klik transform. Transform. Udah. Record, ini ada pilihannya ya. Kita mau pakai perintah record dulu. Ada pilihannya. Record into same variable atau record into different variable. Apa bedanya, Bu? Kalau kita merecord into same variable, variabel asli kita, BBLR ini otomatis langsung berubah jadi kategori. Jadi kita tidak punya data yang numerik. Jelas nggak sampai sini? Ini data kita kan awalnya BB bayi ini, berat badan bayi ini kan numerik. Kita mau ubah menjadi kategorik. Itu pakai perintah record. Oke. Ini ada pilihannya 2 nih. Record ke dalam variabel yang sama atau record ke variabel yang berbeda. Kalau kita pilihnya same, itu nggak salah, benar. Tapi kita akan kehilangan data berat badan bayi yang numerik. Karena oleh SPSS dia akan langsung diubah menjadi kategori. Jelas sampai sini? Tapi kalau kita pilih yang kedua, berat badan bayi yang asli, yang numerik itu masih ada, dia nanti akan menambah variabel baru sendiri di akhir variabel terakhir. Di paling akhir nanti dia muncul lagi variabelnya. Maka yang disarankan kalau data kita yang numerik tidak mau hilang, pakai record into different variable. Jelas sampai sini? Oke, maka klik record into different variable. Oke. Ini kotak kecilnya muncul nggak di saya? Oke. Sudah semua sampai sini? Sudah, Ibu. Ada yang tertinggal? Tivania, Sidik, Bella, ini yang off cam dulu. Sudah, Ibu, sudah muncul kotak Oke. different variable. Oke. Nah, dia bertanya ya, pada kotak ini dia bertanya, variabel apa yang mau diubah? Tadi apa yang kita mau ubah? Berat dan bayi. Yang ini, berat bayi. Jelas. Kita klik, kita pindahkan ke kanan. Sini bisa? Bisa? Ini terpakai sampai nanti skripsi ya. Sudah begini, sudah diajarin, pelan-pelan nanti tetap manual. Teman-teman mahasiswa itu saya suka gemes. Ya. Oke. Dia nanya, nanti kalau dirubah menjadi kategorik, variabelnya mau dikasih nama apa? Kita boleh di sini memberi nama variabel baru tadi. Misalkan BB bayi, bayi gitu ya. 2 kategori. Boleh aja. Terserah teman-teman apa yang penting ingat di situ. Nah, di sininya nanti berat bayi dikategorikan menjadi 2, misalkan kelompok. Gitu. Jelas sampai sini? Sudah sampai sini semua?
Sudah? Yang lain sudah? Nur Indah udah? Sudah, Ibu. Oke. Din, tinggalan nggak, Din? Ada Ibu. Udah, oke. Ya. Ini kita klik change. Nah, dia akan muncul begini. Ya, jadi berat bayi, variabel berat bayi yang tadinya numerik, itu akan diubah menjadi berat bayi 2 kategori. Jelas? Oke. Terus kita klik Open and New Values. Yang ini. Oke. Ini kotak saya muncul lagi nggak? Kecil lagi kotak muncul kah? Oke. Ya. Iya, muncul, Ibu. Oke. Kalau kita mau membuat kategori, maka kita bermain di sini. Kita main di sini. Oke. Range ini untuk antara. Ya, range ini untuk antara. Kalau ini kurang dari, ini lebih dari. Jelas? Ini untuk angka antara, ini kurang dari, ini lebih dari. Yang perlu diingat adalah setiap angka yang dimasukkan ke sini adalah sama dengan. Misalkan kalau ini ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Antara berarti, ya kalau antara jelas ya, numbernya disebut. Nah, jadi di sini bukan kurang dari, misalkan gini ya, kurang dari 5 berarti 5-nya tuh masuk. Ya, jadi ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Sampai sini jelas? Oke, tadi kita mau buat menjadi 2 kategori. Apa kategori yang pertama? Kurang dari 2.500. Kurang dari 2.500. Jadi yang mana yang diisi? Range Close true ini value. ini. Yang mana? Yang lowest. Oke, yang ini ya. Kurang dari. Berarti ini adalah 2.500. Oke, 2.500. Kodenya apa tadi? Kodenya apa? Codingnya? Kurang dari 2.500. Kodenya apa tadi saya bilang? 1. 1. Maka di sini value-nya 1. Add. Jelas. Ibu, maaf. Ya. Itu saya tadi yang pas di labelnya, pas pencet change itu muncul tulisan variable name contains an illegal character, Bu. Jadi nggak bisa. Penamaan variabel jangan pakai spasi yang di atas. Itu kan seperti membuat nama variabel. Yang di atas yang name-nya itu ya, Bu? Nggak pakai spasi, Bu. Coba saya stop share. Coba kamu share. Salah share. Bentar ya, Bu. Sudah terlihat, Bu? Saya masih gelap ya. Ada sih kotaknya tapi gelap yang lain. Apa yang lain kelihatan? Oh ya, ini baru kelihatan. Nah, masih atasnya masih gelap tapi. Iya, kenapa ya? Loading kayaknya dia. Oke. Ini kamu klik change coba. Gini, Bu. Close. Coba ulangi labelnya. Coba di close semua deh, reset terus close ulang. Yang ini, Bu. Close. Ya, di reset dulu. Ininya. Oke, ulang.
Tadi ABB 2 kategori ya, Bu? Bebas apa aja. BB bayi ya, BB Oh bayi iya, BB 2 bayi. kategori. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kasih, Bu. Alt and new ya. Alt and new values. Oke. Oke, Ya. stop share. Oke, saya Kasih, Bu. stop. Saya ini dulu ya. Ini yang terlihat apa ya? Yang di layar saya apa yang terlihat? Alt and Kotak new. tadi, oke. Kotak yang tadi ya. Sudah sampai ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kode yang kedua. Kode yang kedua berarti kita klik yang mana? Yang mana? Yang range atau ya, yang ini. Yang ini ya, lebih besar dari. Yang tadi sudah kurang dari. Sekarang kita lebih besar dari. Oke. Nah, berapa angka yang kita masukkan di sini? Berapa? 2.500. 2.501. Karena 2.500 sudah masuk kode 2. Kode 1. Jadi kode 2 tidak boleh berulang. Ya, kalau berulang nanti dia bingung SPSS-nya. Jelas. Jadi lebih dari 2.500 nulisnya di sini 2.501. Karena angka 2.500 atau berat badannya 2.500 sudah masuk ke kode 1. Ya. Ini 2 add tuh. Jadi gini. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi nggak boleh menyebutkan angka yang sama. Nanti dia bingung. Begitu dapat ada yang datanya 2.500, dia masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Sampai sini jelas ya? Jelas nggak? Ada yang bingung? Jelas, Bu. Oke, ini continue. Oke. Oke. Oke ya. Ini di output-nya akan muncul seperti ini nih. Jadi saya bisa melihat teman-teman nanti kalau ngumpulin tugas mulai besok ya, kumpulkan beserta ininya, output-nya ya. Jadi saya bisa lihat apa yang step-step yang sudah kamu lakukan, ngapain aja sih, Nadia. Ibu. Ya. Halo, Ibu. Ya. Output-nya kayaknya nggak muncul tadi, Bu. Ya, ini. Ini. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Munculnya kayak gitu, Bu. Iya. Oke. Jadi muncul di output-nya seperti itu. Oke. Ya. Kita lihat di tadi, yang variabel tadi ya. Ini kita lihat. Oke. Di paling belakang, ini muncul variabel baru yang tadi kita buat. Sampai sini jelas. Karena tadi kita record into different variable ini yang namanya record into different variable. Jadi kita punya variabel baru hasil kategori. Oke, ini belum rapi, variabelnya kita rapikan. Kita klik 2 kali. Oke, supaya kita masuk ke variable view, kita rapikan. Ini kan data kategori ya. Kira-kira perlu nggak kita ada desimal di sini? Enggak ya, kan datanya kategori ya. Maka ini 0, desimalnya 0. Lelah nih laptop saya. Oke. Kemudian kita buat value di sini. 1 ya. Itu BBLR. Jelas. 2 tadi apa? Tidak. BBLR. Oke. Kemudian ini pasti ordinal. Karena BBLR lebih jelek daripada tidak BBLR. Sampai sini jelas? Kita kategorikan. Jelas sampai sini? Ini kita klik 2 kali ya. Nah, ini akan muncul BBLR, tidak BBLR langsung. Jelas Ya. sih, Bu.
Oke, ini caranya kita random 3 data, ya apakah sudah benar yang kita kategorikan. Oke, nomor 1 misalkan ya, 2.500, benar nggak masuk kategori BBLR? Benar, kita random lagi ya, 4.100 nih harusnya masuknya tidak BBLR, oke benar. Kita random lagi, BBLR 2.100, good, udah benar yang kita buat. Jelas? Jadi jangan manual, sudah bisa. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang masih kesulitan nggak? Kita coba latihan lagi ya. Kita coba latihan lagi. Oke, ntar saya ngarang dulu ya. Oke, umur ibu ya. Saya mau bikin, maaf ya backgroundnya ini ada anak saya ya. Ini jam-jam belajar soalnya. Anak saya juga belajar ya begini. Umur responden ini kita coba bikin. Bentar, wait. Oke. Oke. Saya mau, ya tolong catat ya perintah saya ya. Saya mau umur, coba nanti bisa nggak bikin. Umur responden dibuat menjadi 3 kategori. Kategori pertama, kurang dari 20 tahun, ya. Ini remaja. Kedua, 21 sampai 30 dewasa awal, 3 lebih dari 30 dewasa akhir. Oke, silakan coba dibuat. Bisa? Ibu maaf, kalau kita udah mau masukin range-nya gitu, kan tadi kan kita baru bikin transform-nya, Bu. Itunya dihapus dulu atau biarin aja? Jujur takut deh. Oke, kita coba lakukan sama-sama ya. Transform, record into different variable. Oke, ini reset dulu. Tadi saya tinggal ya, maaf. Oke. Apa yang kita akan olah di sini? Variabelnya? Umur. Umur Ibu. Oke. Misalkan umur 3 kategori.
Oke. Change. Sampai sini jelas ya, bisa ya? Initial value, oke. Sekarang kita ada 3 pilihan ya. Kita ada 3 pilihan. Ya. Ada kurang dari 20, ada 21 sampai maaf. Ini tadi 20 ya. 20 sampai 30. Kurang dari 20, 20 sampai 30, lebih dari 30. Mana dulu yang kita isi? Yang lowest Kurang dari 20. Ah, yang lowest true, Bu. Veronica. Mana Veronica? Mana dulu yang kita isi? Veronica. Veronica tuh kemana? Apa? Apa? Saya nggak dengar. Apa katanya? Tadi aku ketinggalan bawa keluar dari gym soalnya dari. Tadi aku nggak dengar. Oke, ketinggalan. Ya. Kamu di jalan atau gimana? Di rumah ibu. Oke, sampai mana ketinggalannya? Sampai mana? Tadi ketinggalannya jauh yang pas masuk. Oke, tadi kenapa nggak ngomong ya? Kan tadi saya tanya ya, ada yang ketinggalan nggak? Vero. Saya takut nggak bisa nanti uji skripsi ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Bukan berarti kalau di record Laras kemudian tidak menyimak gitu ya. Jadi kalau memang ketinggalan ngomong aja, nanti kita sama-sama menunggu gitu. Oke. Ya, jadi kalau ada 3 pilihan dan ada ini ya, ada range-nya. Yang pertama kali diisi harusnya range. Justru. Jadi ini kita isi 20 sampai berapa tadi? 30. Kodenya berapa? Kodenya? 2. 2 ya. 2. Oke, ini kita add. 21 sampai 30 nggak, Bu? Tadi diralat, maaf, 20. Ya. Nah, sekarang kita baru isi boleh kurang dari. Berarti kalau kurang dari, kita isi angka berapa? 19. 19. Ya, kita lihat angkanya. Ada nggak 19, usianya? Kalau nggak ada, ya kita isi 19. Tapi kalau ini berupa angka, kemudian dia teliti, sampai ada yang 19,9, itu lebih bagus, lebih teliti lagi. Oke, berarti 19 kodenya 1. Kurang dari 20 soalnya ya. Oke, yang lebih dari, kita isinya berapa? 31. Oke, good. Itu gunanya kita mengisi range terlebih dahulu. Jadi kita tahu mana angka yang sudah terpakai. Ibu maaf. Ya. Tapi kalau saya ngisi dari range dulu gitu malah nggak bisa, Bu. Jadi di value-nya harus urut dari 1, 2, 3. Masa sih? Harusnya bisa sih. Kamu klik yang ini langsung range. Klik yang range. Iya. Coba share screen. Value-nya 2. Ya udah benar itu value 2. Add. Bisa. Grogi. Tadi ada ya, tadi tuh kayak muncul announcement apa gitu. Sih. Ya. Oke. Jelas ya? Oke, tadi lanjut ke mana tadi? Ini. Oke, sampai sini jelas semua? Jelas ya? Oke. Ya, pastikan bahwa data atau angka kita jangan berulang karena dia akan bingung. Dia akan error nanti. Maksudnya angka 20 kita udah minta masukin ke kelompok 2. Kita sebut lagi di kelompok 1 atau kelompok 3 gitu. Dia akan bingung. Lu maunya apa sih kata expression gitu ibaratnya. Oke, ini tinggal continue. Oke. Ya.
Continue, oke. Kemudian nanti akan muncul lagi di output ya tambahan perintah bahwa kita sudah melakukan ini ya, record ketiga ini. Oke. Nah, saya dengan membaca ini saya sudah tahu apakah kalian melakukannya dengan baik. Oke. Masuk ke ya. Ini kalau di data ini di akhir sudah ada ya. Ini seperti tadi kita harus rapikan dulu ya. Ini belum rapi karena ini data kategori tidak perlu desimal. Oke. Nah, kemudian kita isi value-nya atau kategorinya. Satu apa tadi? Remaja. Ya enggak? Dua apa? Dewasa awal, Dewasa awal. Tiga, dewasa akhir. dewasa akhir. Oke. Oke, kalau ini nominal rasanya, enggak ada yang ini ordinal ya. Ada tingkatannya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah terkategori. Ya, kita bisa cek random. Misalkan ini dewasa akhir itu berarti lebih dari 30 usianya. Kita lihat 50, benar ya? Kita random lagi, misalkan sorry, ini kok berat badan ibu yang saya lihat. Nih. Oke. Nih, 35 tadi. Oke. Ini misalkan 19, ini berarti harusnya remaja. Kita lihat remaja. Masuk. Benar ya? Random sekali lagi supaya ini dewasa awal. Nah, 26. Masuk dewasa awal. Benar ya? Artinya data kita sudah kita record dengan benar. Oke. Sampai sini jelas? Jelas? Oke, kita lakukan perintah record satu lagi ya. Record, tadi saya bilang selain merubah numerik menjadi kategori, kita bisa merubah kategori yang jumlahnya banyak menjadi sedikit. Tadi. Banyak menjadi sedikit. Contoh misalkan, apa ya? Nih, kolostrum ini kan pilihannya 1 sampai 5 ya. Tapi kalau kita lihat dia ada nggak yang pilih sampai 5? Nggak ada. Nggak ada yang sampai 5 ya. Oke. Ini kolostrum ini berarti kita harus berubah menjadi 4. Oke. Jadi kolostrum, ini pemberian kolostrum sesaat setelah melahirkan ya. Ini 5 kategori kita ubah menjadi 4. 1 tetap 1, 2 tetap 2, 3 tetap 3, 4 dengan 5 jadi 1. Jadi kodenya 4. Jelas nggak sampai sini? Ini 5 kategori, kita restriksi atau kita kecilkan, kita minimalisir menjadi 4 kategori. Karena kalau kita lihat datanya, nggak ada yang milih 5. Ada yang nggak? Kita bikin kodean sampai 5, nggak ada yang milih 5. Ini juga nggak ada. Ini ada. Ini masih ada. Ini nggak ada juga nih. Ya, ini nggak ada yang sampai 5. Oke, nggak ada yang memilih 5. Oke, maka kita gabung antara yang 4 dengan 5. Jadi 1 tetap, 2 tetap, 3 tetap, 4 kita ubah jadi 5. Jadi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju. Jadi tidak ada sangat setuju. Oke, caranya gimana kira-kira? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Pakai perintah record tadi. Transform record into different variable. Oke, yang kita mau rubah apa tadi? Kolostrum ya, pembedaan kolostrum ya. Oke, misalkan ini kolostrum 4. Biarin aja mau begitu nggak apa-apa. Kolostrum 4 kategori. Change. Jelas? Sampai sini jelas? Ada yang ketinggalan nggak? Andiani ketinggalan nggak? Saya masih ngisi labelnya, Ibu. Oh, oke. Labelnya silakan. Gisiani ketinggalan nggak? Saya ketinggalan, Bu. Sampai mana?
Tadi yang baby bayi itu kan saya error ya, Bu. Terus yang pas masukin ininya, itu tuh, itu saya ketinggalan. Mana sampai mana? Coba boleh di-share screen? Oh, boleh. Jauh, Boleh Bu, nggak di-share apa-apa. screen? Ya, coba silakan. Sampai mana tadi? Kan tadi yang baby bayi ini, Mm-mm. terus yang transform, yang record into difference kan, Bu. Oke. Yang ini, Bu, baru ini. Ya, oke. Tadi pilihannya yang di bawah ya, jangan yang value ini ya, yang bawah. Kurang dari berarti yang mana? Nah, itu berarti klik 2.500. Di sininya ya, Bu. Mm-mm. Oke, value-nya 1. Terus di add. Kenapa ketinggalan tadi? Iya. Oke. Pas masukin I-nya saya lupa caranya, Bu. Oke, terus pilih mana lagi? Yang high Mm-mm. uh, Berarti angkanya berapa? di 3.000. Bentar. 2 ya, Bu? 2501 Gisya. Oh, 25. Kasih Lulu. Oke, paham nggak kenapa harus 205 di situ tadi? 2.501. Paham nggak, Gisya? Paham, Ibu. Kenapa? Kan yang lowestnya 2.500, berarti Ya. yang highest-nya di atasnya. Oke. Continue. Oke. Oke, muncul ya. Iya. Ada variabel baru ya. Diklik 2 kali. Ininya ya, Bu? Bukan, itu di variabel ini nih. Nah, ada variabel baru di paling kanan. Nah, itu. Diperbaiki, dirapikan. Ini. Mm-mm. Dirapikan. Desimalnya kan nggak boleh ada kalau kategori. Ya. Oke. Ya. Kalau ada yang tertinggal, ngomong ya. Kemudian value-nya belum diisi nih. Value-nya harus diisi. Sudah, Ibu. Oke. Jelas ya? Oke, tadi yang 3 kelompok nanti tolong dilakukan ya, dilanjutkan ya. Jadi umur Iya, Ibu. sudah ya, sudah. Oke, sekarang kita mau ke, boleh stop share ya. Kita sekarang coba tadi kategori. Mohon maaf mau nanya, Bu. Ya. Tadi aku yang umur itu valuenya kok ada 1,00 ya, Bu? Yang mana? Umur kan, terus habis itu masukin values. Coba share screen. Iya. Boleh share screen, Tivania? Oke, ini belum maksimas ya. Oke. Ini kenapa ada 1,00? Karena ada desimal, ada 2 desimal di situ, Tivania. Oh, iya, Bu. Kayak desimalnya dihilangkan ini. Yang ini dibuat 0 karena kategori kan harusnya tidak boleh ada desimal ya. Iya. Oke, coba. Nah, hilangkan. Iya, sudah, Bu. Oke, Makasih ya, Bu. kemudian jangan nominal ya. BBLR juga bukan nominal tuh, ordinal. Karena ada tingkatannya. Jelas sampai sini?
Jelas, BBR Bu. yang atas juga ya. Ordinal. Oke. Iya, kasih, Bu. Oke, jangan lupa di-save. Oke. Yang lain ada yang masih bingung nggak sebelum saya lanjut nih? Oke, kalau ada yang tertinggal, info ya. Oke, sekarang kita tadi ingin mengkategorikan. Ini saya ulang deh, karena masih banyak yang tertinggal gitu ya. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa melakukan record itu bisa merestriksi atau meminimalis atau mengurangi jumlah kategori dari data itu bisa. Jadi record itu selain merubah data numerik menjadi kategori, tapi kita juga bisa menggabungkan beberapa kategori atau kategori yang tadinya banyak jadi kecil itu bisa. Istilahnya merestriksi. Contoh ini ya, pada variabel kolostrum ini kolostrum ini kan pemberian kolostrum setelah melahirkan gitu ya. Ini ada 5 kategori, kita mau buat jadi 4 kategori. Jadi yang kode pertama sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 adalah setuju. Ya, jadi sangat setuju dengan setuju ini mau digabung, direstriksi. Oke. Caranya gimana? Ya, kita transform. Oke, record into different variable. Variable apa tadi? Sampai sini udah belum semua? Sudah semua? Sudah semua, Arlin udah? Arlin? Halo Arlin? Iya, Ibu. Sudah tertinggal nggak kamu? Saya sinyalnya kurang baik, Bu, jadi ada yang ketinggalan. Oke. Saya jadi bingung. Oke. Ya ini diem-diem kalau banyak tertinggal tolong dikomunikasikan ya. Saya bingung lagi nanti bagaimana gitu. Ya, oke. Kita akan merubah data apa namanya tadi kolostrum ya. Oke, ini kolostrum pindahkan ke sini. Kemudian ditanya variabelnya apa. Ya, variabelnya apa yang akan terganti. Jadi saya buatnya kolostrum 4. Oke. Kolostrum. Ini seperti kita label di sini maksudnya seperti kita membuat label kalau di variable view. Ya, label ketika kita memberikan nama variabel. Ya, kolostrum dibagi menjadi 4 kelompok misalkan. Oke, sampai sini sudah semua? Sekali lagi saya bilang kalau kita masuk ke manajemen data, apalagi sudah ada pertemuan Zoom seperti ini, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi kita memang harus siap PC-nya, laptopnya, sebagainya gitu, sehingga kita bisa mempraktekkan. Ya, oke ini kita klik change, oke. Kemudian kita ini sudah sampai sini semua belum? Terus saya kecepatan nih. Terus sampai sini semua? Ada yang belum? Sidik, bro, jangan diem-diem aja bro. Sudah Bu, sudah Oke. mengikuti Bu. Oke, ada yang lain yang belum yang masih tertinggal? Salsabila? Sudah, Oke. Bu. Oke. Ini kita klik Alt and New Value ya. Nah, yang kita mainkan karena ini sudah ada kategorinya, kita mainkan value ini. Tadi kan kita ada 4 kategori ya enggak? Ada 5 kategori jadi 4 ya. Kategori 1 tetap 1, kategori 2 tetap 2, kategori 3 tetap 3, kategori 4 tetap 4, kategori 5 jadi 4. Nih, saya ketik di sini. Nih, kategori 1, tadi kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kategori 1, ini tetap 1.
kategori 2 tetap 2, kategori 3 tetap 3, 4 tetap 4, 5 jadi 4. Karena ini kita akan gabung, gitu kan ya? Jadi 4. Sampai sini jelas? Gisya jelas nggak Gisya? Iya, Bu. Oke, kita mau merubah 5 kategori menjadi 4 kategori. Di mana yang kita rubah adalah kategori kelima dengan keempat itu kita gabung. Jadi seperti ini, 1 tetap 1, 2 tetap 2, 3 3, ya, ini jadi 4 kategori. Jelas? Oke. Maka kita lakukan itu. 1, ini 1 di sini 1, tetap 1, kita add, jelas. 2 tetap 2, tidak ada perubahan. 3 3, 4 tetap, 5 ikut bergabung dengan 4. Sampai sini jelas nggak? Jelas sampai sini? Ini kita continue. Oke. Oke, di output-nya nambah ya. Kalian bisa lihat nanti di output-nya nambah sama persis seperti yang kita lakukan. Oke. Ya. Ini yang di layar apa ya? Master tabel bukan saya. Latihan 2 coba-coba ya. Benar nggak? Kelihatan ya? Iya, Ibu. Oke. Ini ada variabel baru, kolostrum 4 yang tadi kita buat. Oke. Sudah sampai sini semua? Sudah, Ibu. Tifania, sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Oke, Veronica? Aku lagi ngelengkapin yang BB bayi tadi, Bu. Oke, masih sampai BB bayi ya. Tolong nanti bisa bertanya ke temannya ya, karena tertinggal sudah jauh, tadi nggak konfirmasi. Oke. Ini kita klik 2 kali, kita rapikan, karena ini belum kita rapikan. Ya, oke, ini kategorinya kita nolkan. Desimalnya kita nolkan, karena ini data kategori tidak butuh desimal. Kemudian kita klik, kita isi kategorinya. 1, apa tadi? Sangat tidak setuju ya? Sangat tidak, apa sih tadi? Kategori yang ini sangat tidak setuju ya ini ya? Sorry, kita lihat. Iya, Ibu. Sangat tidak setuju ya, tidak setuju, kurang setuju, sama setuju. Oke. Kita isi hal yang sama. Jadi 1, sangat tidak setuju. 2, apa tadi? Kurang setuju ya? 2 tidak setuju, Ibu. Oh, tidak setuju ya. 2 tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Oke. 3 apa? Kurang ya? Kurang setuju, Ibu. Kurang setuju. 4 setuju. Oke. Ya. Nah ini. Kalau kita cek yang sangat setuju, nggak ada ya. Ini menjadi 4 kategori. Kita cek nih ya. Nih, tuh udah jadi 4 kategori. Jelas sampai sini nggak? Jelas? Ya. Oke. Kemudian, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan itu tadi kolostrumnya itu kan kita mau ubah jadi 4 kategori. Nah, kenapa nggak yang di variable view, bisa nggak sih? Tapi nggak tahu juga, Bu. Kenapa nggak yang di variable view-nya itu yang kolostrumnya itu terus
values-nya itu dihapus aja yang sangat Kalau setuju nah itu. ini kebetulan datanya tidak ada yang isi ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau data itu terisi dan kita mau menggabungkan tidak bisa dilakukan. Paham nggak maksud saya? Kebetulan data yang kita merge ini kita gabungkan pilihan keempat dengan kelima, nggak ada yang memilih 5. Jadi kita bisa delete aja. Di sini kan maksud kamu? Di sini kan? Kita delete aja, Bu. Toh nggak ada yang milih 5. Tapi ketika kita ada yang memilih variabel ini, pilihan ini, ya nggak kategori ini, kita delete, hilang nggak tuh respondennya? Iya. Nah, makanya kita tidak boleh. Paham. Kebayang ya? Ya. Oke. Kasih, Bu. Misalkan aja nih ya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini kan ada SD, SMP, SMA, PT. Kalau kita lihat di sini tingkat pendidikan kebetulan ada yang memilih semua ya. Ya enggak? Misalkan kita mau gabung yang SMA dengan PT, jadi pendidikan tinggi, misalnya gitu ya, jadi pendidikan tinggi SMA dengan PT. Oke, kalau kita delete yang PT misalkan di sini, akan hilang nggak orang-orang yang milih PT? Ya, dia tidak akan punya kode. Jelas ya? Oke. Ya. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau kita record gini-gininya sebelum ada datanya, itu masih tetap bisa atau harus diisi dulu semua datanya? Bisa, bisa. Tapi biasanya kan kalau belum ada datanya, kita nggak tahu alasan kita merecord. Ya kan? Justru kan ada datanya itu kita jadi kebayang, oh ya, kayak data ini bagusnya dikategorikan jadi sekian. Oh ya, bagusnya ini dimasukkan ke sini aja nih, karena ini cuma sedikit yang memilih, misalkan kita. Jelas? Ya? Oke. Sampai sini jelas untuk record? Oke. Jelas ya? Oke. Sekarang kita coba buka yang latihan 1. Coba latihan 1. Ini latihan 2, di close aja ya, saya nggak save sih. Oke, kita buka yang latihan 1. Oke, sudah dibuka. Saya minta semua membuka ya, latihan 1 ya. Oke, sudah dibuka. Oke, sekarang kita akan melakukan perintah compute. Ya, compute. Oke, kalau teman-teman yang tertinggal bisa baca modul, halaman lebih jelas lagi beberapa contoh ada di buku saya juga. Jadi silakan ya kalau ingin ada tambahan latihan. Oke, ini latihan 1 ya. Kita akan mencoba compute. Jadi di sini ada skor gizi 1, 2, 3, gula darah 1, 2 gitu, asupan kalori dan sebagainya. Oke. Ya. Oke. Caranya gimana? Transform. Misalkan gini, saya belum nyuruh ngapain dulu ya. Misalkan kita mau merata-rata gula darah. Jadi gula darah 1 itu adalah gula darah yang diperiksa sebelum intervensi misalkan. Gula darah 2 setelah intervensi. Kita mau merata-ratakan berapa gula darah 1 dan 2. Boleh ya? Oke, transform. Oke, kita ke compute variable. Ini yang paling atas. Jelas? Oke. Dia nanya, variabelnya nanti mau dikasih nama apa, target variable. Variabel mau dikasih nama apa. Misalkan rata gula darah ya. Oke, rata-rata gula darah. Oke, berarti kalau mau mencari rata-rata gula darah, apa rumusnya? Rata-rata, kalau ada 2 data, gula darah 1, gula darah 2, berarti kalau mencari rata-rata gimana rumusnya? Gula darah 1 ditambah gula darah 2 dibagi 2.
Oke, gula darah 1 ditambah gula darah 2 dibagi 2. Jelas ya? Oke, kita masukkan ke sini numeric expression. Oke, ini perhatikan ya. Klik ini. Jangan sekali-sekali mengetik manual di sini. Klik ini, ya, buka kurung. Oke, kita masukkan gula darah 1 ditambah. Jadi jangan sama sekali diketik gitu. Gula darah 2, sampai sini jelas. Jelas. Dibagi 2. Karena kalau nggak pakai tanda kurung salah ya. Kalau nggak pakai tanda kurung berarti gula darah ditambah gula darah 2 dibagi 2. Ya nggak, benar nggak? Jadi harus pakai kurung buka dan tutup. Sampai sini jelas? Ibu, Ada yang maaf tertinggal? saya ketinggalan. Oke, ketinggalan. Coba boleh share screen? Bentar, Ibu. Sudah terlihat belum, Ibu? Sebentar ya, ada Bu Deka. Guys, mau tanya, tadi yang di blok yang gula darah 1 ya? Andi juga ketinggalan itu, guys. Langsung ke transform aja, terus nanti pilih yang compute. Diklik 2 kali gula darah 1. Kalau nggak, ini diklik terus tanda panah di. Ini gula darah 1-nya diklik. Iya, terus tanda 2 kali. panah. Diklik Ini 2 Sama kali. aja. Sama aja. Ditambah. Tambah. Oh. Tambah. Tambah sama variabel yang gula darah 2. Oke, maaf. Terus Nah, ya. klik yang di luar kurung. Setelah ya di luar kurung. Terus garis miring. Bagi itu garing ya, garis miring. Oke, 2. 2, bagi 2. Oke. Klik oke. Udah, Ibu. Ya, Makasih. klik oke. Coba Laras, langsung aja. Klik oke. Oke, ini, Bu. Ya, klik oke. Ke kanan. Ini ada variabel baru. Nah, ini sudah jadi dapat hasil rata-ratanya. Gula darah 1 dibagi gula darah 2. Kalau nggak percaya kan aja 90 tambah 110, ya nggak 200 bagi 2, 100. Sampai sini jelas. Jadi kalau melakukan pembagian, pengurangan, menghitung gitu ya, tidak perlu manual. Sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Tadi habis yang di garis miring 2 pakai sama dengan lagi nggak? Nggak usah. Oke. Langsung oke. Jelas Ibu, sampai ini sini? stop share. Ya, stop share. Ini ya, ini tinggal oke. Ya, kemudian muncul di paling akhir ini sudah pembagiannya. Ya. Oke. Nah, kalau mau menghitung berat IMT juga bisa. Ya, IMT. Kalau tanda pangkat itu bisa menggunakan ini 2 kali. Tanda bintang 2 kali itu pangkat. Ya. Bintang 2 kali itu pangkat. Pangkat berapa gitu bisa. Ya, nanti dicoba sendiri. Ketik sendiri ya. Jadi semua perintah penjumlahan, perkalian, pembagian itu bisa dilakukan di sini. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Ibu, itu setelah tanda bagi itu disepasi ya, Bu? Nggak boleh. Kita nggak boleh ada kotak apa ngetik apapun di situ. Pokoknya kita cuma pakai perintah yang ada. Jadi nggak ada tambahan spasi dan sebagainya. Oh, jadi langsung ya, Bu? Iya, langsung. Oke, Bu. Bagi 2 gitu, udah jangan ada spasi. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, sampai sini jelas? Bu Cica, Tiara jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas ya? Ibu mau nanya. Ya, silakan. Nah, kan kalau misalnya semua datanya ini udah ditambah rata-rata itu, Bu. Nah, terus kita mau nambah lagi data responden yang lain. Itu dia otomatis rata-rata gula darahnya itu muncul apa kita mesti? Enggak. Berarti kita ulang lagi compute-nya. Karena itu kan yang di compute itu data sebelum ditambahkan. Jelas? Ya, lebih baik kita ulang. Ya. Gabriel, jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi itu contoh perintah satu compute yang nanti bisa di kotak-atik. Berat badan, misalkan IMT yang berarti berat badan dibagi tinggi badan dibagi 100 dulu dipangkatkan 2. Tinggal mainkan kode-kodenya. Ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ibu, maaf. Tadi kan Gaby nanya kalau itu tuh harus diulang lagi ya, nggak bisa otomatis. Berarti kalau compute dari awal nggak ada datanya, nggak bakal keluar dong? Jadi kita kalau mau compute itu sudah ada datanya dulu, baru kita jadi datanya udah lengkap dulu, baru kita melakukan transformasi data, mau record atau compute gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, nanti tugasnya tolong dikumpulkan ada satu dalam bentuk PDF. Jadi kalian copy paste hasil yang ada di SPSS, baik master maupun outputnya. Kemudian kalian masukkan juga outputnya dari SPSS. Ya, saya mau cek step-stepnya sudah benar atau belum. Ibu, mohon maaf mau nanya. Ya. Tadi aku ngeliat output Ibu tulisannya banyak, Bu. Pas aku lihat output aku kok kayaknya sedikit ya. Nggak apa-apa, saya sebelum-sebelumnya sudah melakukan yang lain. Oh, iya, Bu. Iya. Kan saya bilang belum berhenti nih dari tadi semalam. Coba lihat, coba share screen, itu Bu outputmu. Baru sekali, Bu. Oke, kamu baru melakukan sekali kali. Oh iya, jadi isinya dikit ya, Bu. Iya. Jadi tergantung dari yang, pokoknya setiap yang kita lakukan itu muncul. Ya, jadi ini saya sudah buat di tugas ini SPSS bisa diupload ya. Jadi tolong PDF juga ya. Jadi di SS, di capture, kemudian kayaknya saya suruh input data lagi itu, kemudian hasil outputnya, ya hasil dari step-step yang dilakukan juga dikasih saya. Ibu maaf mau tanya, kan kalau kita setiap close SPSS tuh nge-save output lagi ya Bu? Nah yang dikumpulin itu yang output paling terakhir. Oke, kasih Bu. Ya, jangan ini ya, jadi outputnya jadi satu aja ya, jangan close output ya, dari awal sampai akhir. Jadi jangan satu perintah di close,
nanti outputnya ada lakukan apa lagi di close, jangan. Jadi di output yang sama, outputnya di save as saja. Output itu bisa di save as ya. Misalkan tadi mana output saya? Nih. Ini outputnya kan masih ini ya. Ini di save as aja. Misalkan tugas 4 tuh. Bisa di save as jadi tugas 4 tuh. Nah, kalau output dia .spv. SPV. Ya, kalau sudah di save, nah nanti semua kerjaan kita di situ. Ibu, maaf. Ya. Buat output, saya dari kemarin yang ngerjain masukin data, itu nama saya nggak di-save, Bu. Baru Iya, nggak di-save. apa-apa. Kalau kemarin kan baru input ya. Kalau input nggak apa-apa. Iya, besok kalau mengerjakan tugas 4 ini sudah mulai transform, sudah melakukan perintah-perintah yang lain, nah itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ibu, maaf mau nanya. Ya, silakan. Ya udah, Ala dulu deh. Duluan aja, nggak apa-apa. Silakan. Siapa tadi yang mau nanya? Ya udah, Ala dulu ya. Ibu, maaf, aku mau nanya yang tadi transform yang buat IMT, kan dia kan rumusnya kan berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat ya, Bu. Tapi kan kita tinggi badannya masih dalam sentimeter ya, Bu. Berarti harus dibagi ubah 100 dulu ke meter. Dibagi 100. Oh, langsung. Dibagi 100 aja. Iya, langsung dibagi 100 di compute-nya. Bisa ya diakalin. Berarti pas di yang transform terus yang kata compute variabel itu kan atau di TB bagi 100-nya dulu ya, Bu? Dalam enggak. Oh, mau satu-satu gitu. Kamu mau TB bagi 100 dulu, baru nanti tinggal dimasukin rumus. Bisa langsung jalan itu sekali rumus compute. Gimana, Ibu? Bisa langsung sekali jalan. Perintahnya jadi berat badan dibagi dalam kurung tinggi badan dibagi 100 tutup kurung kayak gitu. Pakai gitu perintahnya. Pangkatin 2. Ya, jadi pangkatnya ada beberapa kali itu. Berat badan dibagi dalam kurung, tinggi badan dibagi dalam kurung, buka kurung lagi, tinggi badan dibagi 100, tutup kurung ya kan, dipangkatkan 2, tutup kurung baru. Jadi dalam jadi gitu. Saya nggak mau kasih tahu ya karena ada hal ini yang keluar di UTS atau apa sih, lupa gitu. Silakan cari sendiri ya. Jadi itu bisa sekali jalan. Pangkat 2 tuh bintang. Pangkat 2 itu bintang 2. Bintang terus 2 atau bintang 2. Bintang 2. Oh, bintang. Coba-coba ya. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Oke. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Tiffany dulu. Iya, Bu. Kemarin kan aku mau simpan latihan 2, Bu. Terus kan mau pilih save as. Nah, terusnya di komputernya tuh munculnya memori di komputer ini kayak kehilangan data gitu, Bu. Jadi aku susah untuk save as-nya kemarin. Itu berarti virus kayaknya di komputer deh. Oh, terus jadinya aku nyimpennya tuh aku klik silang, terus abis itu baru di save gitu. Itu bisa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Berarti itu kendalanya di PC atau laptopnya ya. Sepertinya antara memori penuh atau ada virus itu. Tapi aku ngecek memorinya nggak ada yang penuh, Bu. Virus berarti. Jadi aku kalau nyimpan file itu klik silang aja ya, Bu. Klik silang terus yang save. Coba yang namanya klik silang tuh yang mana, coba boleh share screen? Saya nanti. Oke, Bu. Ya. Oke, yang mana? Yang ini, Bu. Habis klik silang, terus aku pencet yes. Oh, berarti datanya sudah ada ya? Enggak, kan aku ngerjain nih input data tuh, terus abis itu udah selesai.
Nah, aku mau simpan. Oh iya boleh, yes aja yes. Udah, apa yang terjadi? Kok dia hilang? Iya nih, kok hilang ya? Ajan di rumah saya, ada lagi yang ingin tanya? Enggak? Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Ibu kan tadi di latihan 2 kan yang status menyusui eksklusif itu kan jenis datanya kan yang ordinal ya, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Karena konteksnya ibu yang memberikan ASI eksklusif lebih baik dari yang tidak memberikan ASI eksklusif. Jadi dia ada kategori. Oh. Jadi Saya kadang-kadang tergantung. masih bingung tau Bu, kayak pilihan tidak, iya, terus yang bekerja, yang pengangguran gitu-gitu, Bu. Kita lihatnya kalau iya kan berarti dia ASI eksklusif, tidak berarti kan tidak ASI eksklusif. Berarti ASI eksklusif lebih baik daripada yang tidak ASI eksklusif begitu. Oh iya, siap. Terima kasih, Bu. Makanya dia ada yang lebih baik lebih jelek gitu ya. Tidak baik. Iya, Oke. Ibu untuk sama yang kayak segera kolostrum lahir sama sampai itu kira-kira tadi labelnya gimana ya, Bu? Maksudnya Bentar lu, ajan dulu bentar ya, lu. Bentar ya. Oke.
Oke, Miip. Azan. Bagaimana tadi lu? Lulu nih Yang Bu 4 Lin. terakhir, Ibu. Kenapa lu? Yang 4 terakhir, Ibu, yang labelnya kan di sana cuma yang pemberian ASI setelah melahirkan, terus garis miring, kolostrum gitu-gitu. Nah, itu kalau di labelnya itu di setiap depan katanya itu selalu ada tulisan pemberian atau langsung kayak kolostrum ASI setelah melahirkan gitu-gitu ya? Oh, maksudnya di label ini ya, bentar. Yap. Wait. Tadi, coba kamu share screen deh. Saya udah close. Ibu, maaf Ibu, saya di HP, makanya saya bisa nyalain kamera. Ada yang bisa share screen latihan 2, saya sudah close. Boleh? Latihan 2. Saya boleh, Ibu. Boleh. Oke, maksud pertanyaannya si Lulu itu yang di ini variable view. Yes, coba lihat variable view. Nah, coba labelnya ditarik, Res. Yang atas labelnya dibesarin. Itu tarik. Itu tarik. Oke, saya bisa ini. Coba di approve boleh? Di approve boleh, Res? Sudah, Ibu. Udah. Oke. Kelihatan nggak ini? Kursor saya kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi saya bisa membajak isi komputer Laras. Ini kursor saya. Oke. Nah, ini kan lu yang ditanya ini kan? Iya, 4 yang. Iya. Oke. Yang Lulu bingung yang mana? Ini. Enggak, maksudnya yang di labelnya itu kan Oh, ini. Iya. Jadi memang ini kemarin saya memberikan tugas tanpa penjelasan ya. Jadi data ini sebenarnya adalah data riwayat kepatuhan ibu dalam ASI eksklusif, memberikan ASI eksklusif. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya antara lain ya, ibu memberikan ASI eksklusif atau tidak. Kemudian apakah ibu memberikan ASI segera setelah melahirkan? Kemudian yang ini apakah ibu memberikan kolostrum segera setelah melahirkan? Apakah ibu memberikan ASI ya mulai dari lahir sampai 6 bulan? Ini. Kemudian yang ini yang lahir ya tadi ya, sampai 6 bulan. Kalau yang sampai ini, apakah ibu memberikan ASI sampai 2 tahun begitu, Lu. Jadi jadi kan ada tingkatannya ya. Nah kalau yang ini 10 sampai 13 ini lebih ke persepsi. Jadi sangat setuju, tidak setuju gitu. Nah artinya kan kalau ini kan positif ya. Harusnya kalau sangat setuju berarti kan semakin tinggi, makin bagus ya enggak? Kalau dia sangat tidak setuju dengan ini kan berarti dia rendah nilainya nanti. Gitu. Jelas? Siap. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ngerti sekarang. Iya. Oke. Saya give up remote. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan lain, Laras? Sudah saya kembalikan remote-nya. Ibu, saya mau tanya. Kalau output-nya udah terlanjur, kalau setiap kita close terus ganti output, gimana, Bu? Nggak apa-apa. Kalau yang sudah-sudah nggak apa-apa. Nanti untuk tugas, ya untuk yang tugas, tolong dari pertama mengerjakan tugas, outputnya 1. Jadi sudah di-save. Itu nanti tolong dikumpulkan juga di di e-learning. Ya. Baik, Ibu, makasih. Ya. Ibu, maaf. Tadi tuh yang dikumpulin apa aja ya? PDF-nya sama output. Kalau gini, kalau hanya bisa satu file yang diupload, berarti PDF-nya yang kamu masukin di e-learning, output-nya dikumpulin di email ke saya.
Tapi di emailnya jadi satu aja ya, ke Laras ya. Di RAR gitu. Yang di screenshot itu yang mana? Lagi komat. Yang di screenshot itu tampilan data view, variable view terakhir ya. Jadi SS-nya tuh terakhir, screenshot-nya terakhir. Ketika sudah mengerjakan semua di SS, data view, variable view di SS masukin di PDF, itu di-upload e-learning ya, yang output-nya itu di email. Kalau nggak bisa di-attach juga di situ, biasanya cuma satu file bisa di-attach ya. Karena nggak bisa di-merge. Jelas? Ibu, itu output-nya di screenshot, Bu. Output-nya nggak usah di screenshot, dikasih ke saya juga. Output-nya di screenshot, ya sorry, data view, variable view, output di screenshot, tapi output SPSS-nya dikirim ke saya juga. Saya mau ngecek. Jadi nggak ada yang bisa nyontek. Ibu maaf, berarti kan yang dikumpulin di e-learning itu screenshot screenshot variable view sama data view dan output sama output yang dijadiin ya. PDF. Ya, betul. Lalu yang dikirim lewat email itu output yang masih .spv. Ya, itu. Ya. Oke, jadi meskipun sama hasil SS-nya, saya bisa lihat gitu deh. Nanti kalau saya ceritakan. Oke. Ya, jadi lakukan sendiri, kalau nggak paham tanya. Kenapa saya begini supaya nanti skripsi bisa? Mana skripsi? Ya syukur-syukur dapat pembimbing yang bisa SPSS ya atau statis ya, kalau enggak ya kalian harus aktif gitu. Oke. Jelas? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tugas yang di SS tugas. Tugas soalnya beda lagi kayaknya ya, harus input data ya. Tugasnya dilihat di e-learning. Oke, jadi nanti namanya latihan 3 boleh. Ya. Karena sudah data ketiga. Oke. Nanti akan terbiasa dengan input data ya, jadi cincai lama-lama. Salah gue berbagai variabel. Karena nanti begitu PPG itu kalian juga harus sudah menginput kuesioner yang kalian buat, variabelnya, dianalisis dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu, itu outputnya dalam bentuk file output, Bu? File outputnya juga dikirim ke email, SS-nya juga. Itu di Laras bilang. Larasnya Laras PJ ya, bukan Laras saya. Saya juga ngomong sih. Outputnya latihan 1, latihan 2, Bu? Bukan, tugas. Oh, tugas. Ya, ini kita berbicara mengenai tugas yang akan dikumpulkan nanti ya. Oke. Kalau yang latihan sekarang saya nggak perlu outputnya, karena kita tadi mengerjakan sama-sama ya. Saya nggak butuh. Oke. Yang tadi masih tertinggal, coba dikerjakan tadi apa kita sudah latihan ya, dicoba-coba. Tadi terakhir Bu Cica, bukan Are ya, Tiara bilang, IMT, dicoba aja IMT. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ibu, kalau yang lewat email itu, deadline-nya sama kayak yang di e-learning? Samain aja. Oke. Karena yang tugas kemarin saya belum sempat pegang juga, mudah-mudahan ya nanti malam ya, kalau saya nggak ngantuk ya, karena belum switch off saya. Baiklah. Ibu, saya tadi nyobain. Ibu maaf, suaranya kedengeran enggak? Merdu, kayak biduan. Saya tadi nyobain yang IMT ya, Bu. Tapi nggak bisa tahu kalau misalnya di OK-in, itu dia ada keterangan kayak the sequence of operators. Berarti salah. Berarti masih salah perintahnya. Dicoba lagi ya. Anda beruntung. Jadi gini, kamu nanti coba rumus formula yang tepat,
sama nanti kamu coba hitung manual, bener nggak hasil hitungannya. Satu coba kita coba yang hitung satu aja responden IMT-nya berapa, terus kamu hitung nih sampai nanti oke. Kalau tadi berarti rumusnya masih salah. Nah, pokoknya saya nggak mau terpancing mengajarnya. Oke. Dicoba sendiri. Oke deh. Kasih Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak? Pertanyaan sudah cukup? Oke. Semakin silakan Tiffany. Lagi rata-rata gula darah tadi kolomnya berapa, Bu? Kolom apanya ya? Kan ada values, missing, kolom. Oh, kolomnya itu terserah sih itu. Kalau itu default boleh, nggak usah dirubah-rubah boleh. Ya, kalau itu kan hanya besar kecilnya tampilan di output terutama, nggak masalah. Di sini tulisannya 16, Bu, jadi 16 aja. Iya, nggak usah dikutak-atik. 8 juga nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang tanya? Ibu, kalau yang tadi kata ala rumus IMT-nya kan coba-coba ya kata Ibu. Berarti setiap orang itu rumusnya bisa beda, Bu, walaupun nanti berhasil. Enggak dong, sama. Sama. Oh. Sama. Kan kita mengolah semua variabel. Artinya kalau kita menghitung satu orang akan terhitung semua otomatis seperti tadi kalau kita merata-ratakan gula darah kan hasil gini, yang berbeda adalah hasilnya hasilnya pasti beda karena kan berat badannya beda, tinggi badannya beda, tetapi orang tersebut akan dihitung juga IMT-nya, paham nggak? Iya, tapi kalau Gisya nanya apakah hasilnya akan berbeda, jelas berbeda karena kan setiap orang punya berat badan dan tinggi badan yang berbeda-beda. Iya, maksud saya rumus antara saya sama Ala gitu, Bu. Kan saya coba-coba, Ala juga coba-coba gitu, Bu. Nanti, oh ya sama. Sama. Gini, sama juga. mungkin dalam memasukkan formulanya ada yang berbeda ya. Misalkan tanda kurung buka kurung tutupnya ada yang lebih, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Selama itu benar, hasilnya harusnya benar. Maka cara meng-cross-check-nya adalah ada 2 atau 3 responden yang dihitung IMT-nya manual, sama nggak hasilnya dengan hasil hitungan yang di-compute gitu. Cara ngeceknya, Gis ya. Tuh, jadi mau memasukkan formulasi di komputer berbeda, asalkan hasilnya tepat, IMT itu nggak masalah. Itu hanya perbedaan simbol aritmatik aja. Baik, Ibu, makasih. Ya. Ada lagi? Jelas? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Salsabila nih on nggak? Iya, Bu. Udah jelas? Iya, sudah, Bu. Oke. Nggak tertinggal ya? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jangan tertinggal ya. Apalagi hatinya. Oke. Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya. Nanti next berikutnya akan lebih lama latihannya ya, karena memang tingkat kesulitannya akan lebih kompleks. Ini kita baru ngotak-ngatik data saja gitu ya, beberapa saja gitu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih, Bu.